Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar malam hari ini? Tuhan kita dahsyat, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari saudara yang terkasih, siapkan hatimu. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Ketika Dia hadir, Dia akan memberkati kita. Dia akan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kita. Amin saudara. Mari kita mulai ibadah kita. Kita berdoa bersama-sama di depan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terlalu yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang hidup. Engkau akan berikan kami kekuatan yang baru. Engkau akan berikan kami sukacita dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, Engkaulah yang terus menopang kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, urapi ibadah ini dari awal sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau bersamamu Yesus. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, amin, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat
badan bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badan bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Oh, kaulah kekuatan, kaulah pertolongan di saat badai menerpa, di saat badai menghadang. Aku tetap percaya, kami tetap percaya, kami tetap bertahan, karena Kau yang memberi kekuatan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Kau kekuatan, Kau pertolongan, walau badai, walau topan, kami tetap setia Tuhan, mengiringmu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami percaya Tuhan, kami percaya Kau yang sanggup, Kau yang sanggup Tuhan, memberi pertolongan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan, lebih dari apapun kami merindukan Roh-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Lebih lagi katakan, jiwaku merindukan-Mu. Amin. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Amin. Ya Allah yang hidup. Mari bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong kami, penolongku dan Allahku.
tiada yang seperti-Mu. Mari jemaat Tuhan, katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, yes. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Amin, amin. Ya Allah yang hidup. Mari bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, ya Tuhan, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur ya kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang, lebih lagi katakan, ku bersyukur, oh, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, amin, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, angkat suaramu bagi Tuhan. Akui Dia. Dia segalanya bagi kita. Dia penolong kita. Tiada yang seperti. Katakan sekali lagi dalam Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur, amin, kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebab tiada yang seperti Engkau. Hanya Engkau
Ini saatnya kami akan mendekati firman-Mu ya Tuhan. Kami sadar tanpa firman-Mu kami tidak ada artinya. Biar firman-Mu ya Tuhan Yesus yang terus mengubah hidup kami Bapa. Tuhan urapi hamba-Mu ya Bapa. Tuhan pakai dia menjadi alat bagi kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Mari jamah bibir kami ya Tuhan. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Kami rindu kemuliaan-Mu Bapa. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari ulangi dari awal. Basuh kami dengan darah-Mu Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Amin. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu lebih dari segalanya. Kami ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Kami mau lebih lagi Tuhan. Amin. Dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami mau lebih setia lagi ya Tuhan. Haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu, dengan Roh-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan.
bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari lebih lagi, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Kami mau lebih, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba yang setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Benar ya Tuhan. Jadikan kami hamba-hamba yang setia hanya kepadamu ya Bapa. Tidak pada ilah-ilah yang lain. Tidak mencari hal-hal yang lain. Hanya kepadamu saja Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan. Hingga hari ini kami ada karena anugerah daripadamu. Di masa-masa sulit ini kami boleh ada hingga hari ini. It's blessed from you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami mau merenungkan singkat daripada firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang memberikan peneguhan bagi kami. Dan firman-Mu yang memberikan pengajaran bagi kami. Menuju pada kesempurnaan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak terkasih. Saat hari ini saya membawakan tentang rahasia mengubah beban menjadi berkat. Haleluya. Penyertaan Tuhan bagi hidup kita hingga hari ini sungguh, saya katakan sungguh luar biasa. Saya alami waktu-waktu bersama Tuhan di masa-masa sulit ini. Dan sungguh ajaib penyertaannya. Orang lain mengatakan sulit. Tapi saya mengalami hal bersama Tuhan sungguh indah. Dan yang kita terima hingga hari ini adalah penyertaan yang dahsyat daripada Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu terkasih? Dengan saudara-saudara terkasih dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Dan kalau kita perhatikan, kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini terjadi. Sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu, yang pasti kita tahu, Yesus ada bagi kita semua. Yesus ada bagi kamu, bagi saya, dan bagi kita semua Bapak terkasih. Sebab kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Dia tak pernah tinggalkan kita. Dan saat hari ini mari kita buka dalam Filipi pasal yang pertama.
ayat 12 sampai dengan 13. Filipi pasal yang pertama ayat 12 sampai 13, saya membacakannya. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Rasul Paulus menyampaikan ayat ini pada saat kondisi yang tidak enak, kondisi yang dapat dikatakan tidak nyaman, dan menghadapi masalah besar. Dia mengatakan ini pada saat dia di penjara. Bapak Ibu terkasih, kalau Bapak Ibu terkasih mengunjungi penjara-penjara yang ada ke Cipinang deh, atau ke Pondok Bambu, sangat-sangat saya bilang tidak enak Bapak Ibu terkasih. Kehidupan mereka terbatas, dibatasi oleh dinding kiri kanan depan belakang. Dan kehidupannya tidak bebas Bapak Ibu terkasih. Paulus mengalami hal ini. Tapi di masa-masa dia di penjara, dikatakan di sini bahwa menyebabkan kemajuan Injil. Ya. Bapak Ibu terkasih, masa-masa sulit justru kemajuan Injil terjadi. Begitu juga dengan kita saat ini. Saya menyaksikan begitu besar penyertaan Tuhan bagi keluarga saya. Dan saya melihat banyak jemaat juga disertai. Orang mengalami kesulitan, tapi banyak jemaat juga mengalami keberkatan begitu indah. Dan sama seperti pada masa pandemi ini Bapak Ibu terkasih. Pandemi membuat kita terbatas untuk pergi kemana-mana. Oke. Kita tidak sama lagi kondisinya seperti masa sebelum pandemi. Kita keluar harus pakai masker. Kita mau masuk ke mall atau ke kantor, kita harus cuci tangan dulu, dicek suhu kita. Adanya pembatasan. Dan tidak bisa seenak mau kita lagi. Tapi Bapak terkasih, saya mau membagikan rahasia dari hal ini. Rahasia mengubah beban menjadi berkat yang ada. Yang pertama, temukan tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, di sini apabila kita mau mengubah beban menjadi berkat, kita harus menemukan tujuan Tuhan terhadap diri kita dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam Filipi 1 ayat 12a dikatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku. Artinya Tuhan mempunyai tujuan yang luar biasa di saat kita diizinkan mengalami kesulitan yang ada. Ada maksud Tuhan Bapak terkasih. Jangan pernah mengeluh. Ya. Jangan pernah mengeluh. Dia ada bagi kita. Dia pergi, dia naik ke surga. Dia siapkan bagi kita teman yang sungguh luar biasa. Roh Kudus. Dia tidak tinggalkan kita begitu saja. Dia Allah yang bertanggung jawab bagi kita. Oleh sebab itu, yakini, temukan, dan yakini kita percaya. Ada proses demi proses yang kita jalani. Rancangan-rancangan Tuhan atas hidup kita itu sungguh luar biasa. Tak pernah dia merancangkan hal-hal yang buruk. Dia rancangkan damai sejahtera bagi setiap kita. Coba kita baca dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dengan ayat yang ke-9. Kakak Ana bisa membacanya. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Di sini mengatakan sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu
bukanlah jalanku. Dia mengatakan seperti itu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganku. Bapak terkasih, setiap rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Tapi kita mau mengikuti setiap rancangan-rancangan Tuhan. Sertakan kehidupan kita. Di setiap kehidupan kita, sertakan Tuhan dalam setiap masalah. Terlebih di saat-saat sekarang ini. Ya, saat proses yang terjadi. Ya, Tuhan ingin tahu bagaimana respon kita. Apakah kita menggerutu? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Atau kita pergi dari Tuhan? Saya katakan, kalau engkau keluar dari jalannya Tuhan, hidup kau, saya mau katakan, akan binasa. Bapak terkasih, Yusuf menjalani proses. Yusuf menjalani proses tersebut. Proses demi proses tidak enak, Bapak terkasih. Tapi di akhir, di ujung jalannya, karena Yusuf mengikuti jalannya Tuhan, rancangannya Tuhan, segalanya diberikan. Tapi proses yang Yusuf jalani tidak mudah. Ada masa-masa sulit. Masa-masa sulit. Proses panjang Tuhan izinkan bagi Yusuf. Ya. Digoda oleh tante Potifar. Sehingga dimasukkan ke penjara. Jalan yang dilalui begitu luar biasa. Tapi karena dia setia, dia mau taat, dia mau mengikuti rancangan Tuhan. Dia tidak lari dari rancangan Tuhan. Akhirnya Yusuf memperoleh kemenangan. Hal yang pertama tadi, kita harus tahu rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa mengubah beban menjadi suatu berkat. Yaitu tetap bersaksi atas kebaikannya. Bapak terkasih, dalam segala yang tidak enak ini, ya, pasti ada hal yang enak. Tuhan tidak selamanya berikan tidak enak terus, tidak. Dia berikan hal-hal yang enak. Ya, terutama dialami berbagai bidang, Bapak terkasih. Dari supir ojek online, supir taksi online, ya, waduh, itu banyak yang mengeluh. Tapi Bapak terkasih, hingga hari ini rekan-rekan pelayanan saya masih ada bersama saya melayani. Itu anugerah daripada Tuhan. Sebelah kanan saya nih, ya, dia kehidupannya dari taksi online. Tapi penyertanya sungguh luar biasa. Ya. Badannya makin melebar ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Karena penyertaan Tuhan. Ya. Hal-hal yang indah. Ya. Di masa sulit. Tapi penyertaan sungguh indah bagi setiap kita. Ya. Dari hal ini, di Filipi yang 12 dikatakan bahwa apa yang terjadi atasku itu justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi di saat Paulus dimasukkan ke penjara, justru dia mensaksikan kebesaran Tuhan atas hidupnya. Sehingga banyak orang di dalam penjara tersebut diselamatkan. Ini yang merupakan kerinduan bagi setiap kita. Jangan takut, jangan malu bersaksi atas kebesaran Dia. Haleluya, terima kasih. Saya hidup penuh dengan anugerah. Ya, dari hal setiap hari Tuhan berikan anugerah bagi kehidupan kami. Dan saya yakin, sebab itu percaya Tuhan pasti sertai setiap kita. Mari kita baca dalam Filipi pasal yang ke-1. Ayat yang ke-14.
Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pembenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Haleluya. Di dalam penjara, Paulus berkata-kata mensaksikan kebesaran Tuhan atas hidupnya. Dan sehingga banyak orang diselamatkan. Oleh sebab itu Bapak dikasih, jangan takut untuk bersaksi dalam kehidupan kita. Dari waktu ke waktu, sekecil apapun, saksikan kebaikan Dia. Ya. Kita bisa bangun pagi, itu merupakan kebaikan Tuhan. Coba tanya sama orang yang mengalami sakit COVID, yang sudah di ICU, Bapak dikasih. Nafas yang lu tinggal segini, dia saksikan, aduh, mau tarik panjang nafas susah. Dia katakan, kalau bisa saya beli itu nafas, saya beli. Tahu ya dikasih, oleh sebab itu, di saat pagi kita bangun pagi, kita masih bisa bernafas, ucapkan syukur bagi Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu terkasih yang selalu setia mengucap syukur di pagi hari. Jangan lupa mengucap syukur. Coba kita baca lagi dalam Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 maaf, ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Amin. Di sini ya kan. Biar supaya dengan perkataanku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Kita melalui kesaksian kita memberikan semangat pada saudara-saudara kita. Mensaksikan bahwa Yesus peduli denganku. Pasti Yesus juga peduli dengan kau semua. Ini ada semangat baru, adanya motor baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Terima kasih. Ini hal yang harus kita saksikan. Yakobus 3 ayat 9 sampai dengan 10. Yakobus pasal yang ketiga ayat 9 sampai dengan 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Amin. Ya. Tuhan ingatkan bagi setiap kita, lidah memang lidah tak bertulang. Ya, ada lagu dunia seperti itu. Bisa memperkatakan hal-hal yang baik, tapi juga bisa memperkatakan hal-hal yang buruk. Bisa memperkatakan, mengucap, memberikan berkat, tapi juga bisa memberikan kutuk. Kasih. Tuhan tuntut bagi setiap kita, biarlah hanya berkat, hanya kesaksian, dan hanya berkat yang kita nyatakan bagi orang banyak. Jangan kau mengatakan kutuk kepada orang lain, Bapak dikasih. Kadang-kala kita tidak sadar, kita mengucapkan hal-hal yang tidak senonoh terhadap anak kita. Anak kita katakan, dasar anak hewan. Ya enggak? Lah kalau anaknya hewan, bapaknya, ibunya, berarti hewan. Dikasih. Dasar anak iblis, anak setan. Kalau anaknya iblis, berarti bapak ibunya gondoruo. Terima kasih. Ya. Biarlah ucapan berkat yang kita berikan. Kita menyaksikan hal-hal yang baik, bahwa Tuhan sungguh baik bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga, hal apa yang harus bisa kita perhatikan, yaitu kita setia dan berani menunggu waktunya Tuhan. Nah ini gak gampang loh dikasih.
Untuk setia dengan proses demi proses yang kita jalani. Tidak gampang. Kita baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-13. 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Samuel 13 ayat yang ke-8 dan 9. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Haleluya. Kita belajar lagi dari kesalahan yang dilakukan oleh Raja Saul yang tidak mau menunggu waktunya Tuhan. Dia tidak sabar sehingga melakukan sesuatu yang salah di mata Allah. Jangan sampai kita salah melakukan ini, Bapak dikasih. Ya. Tidak kunjung membuka usaha, sebulan sepi, 2 bulan sepi, 3 bulan sepi. Bahkan sampai setahun modal kita mulai habis. Ya. Kita mulai bertanya, "Tuhan, Engkau mengasihiku enggak?" Katanya Engkau mengasihiku. Tapi kau usaha makin hari makin tidak ada baik-baiknya. Akhirnya ada tawaran dari orang lain atau dari supplier atau dari apa. Ayo tuh ke Gunung Kawi. Ya enggak? Cepet deh. Hati-hati Pak dikasih. Hati-hati. Ya. Kita harus setia. Jangan paksakan mau waktunya kita. Tapi mau waktunya Tuhan. Kapan Tuhan suruh. Kita belajar dari Raja Saul ini. Raja Saul kita melihat bahwa Raja Saul tidak sabar untuk menunggu Samuel. Tapi dia lakukan semaunya dia. Jangan sampai kita dibilang bodoh dengan perbuatan yang kita lakukan. Akhirnya kita tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Diperlukan adanya keberanian untuk tetap setia. Diperlukan untuk ada suatu usaha atau effort yang khusus. Sampai Tuhan turun tangan bagi setiap kita. Di Samuel 13 ayat 13 mengatakan di sini, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel itu untuk selama-lamanya." Nah, jangan sampai kita dibilang engkau bodoh. Kasarnya engkau goblok. Nah, jangan sampai. Dikasih. Biarlah kita mau setia. Kita mau belajar untuk selalu setia dalam perkara-perkara yang kecil. Sehingga Tuhan mengajarkan segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Setia dan berani bertindak sesuai dengan aturan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak dikasih, marilah kita mau terus lakukan 3 rahasia ini. Di mana kita yang pertama menemukan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Dan yang kedua kita mau tetap bersaksi atas kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga kita setia berani menunggu waktunya Tuhan. Amin buat renungan saat hari ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh indah dan Engkau sungguh ajaib. Biarlah kami ya Tuhan di masa-masa sulit ini, di masa pandemi ini ya Tuhan. Yang tidak tahu waktunya sampai kapan. Tapi kami sangat tahu Engkau Allah ada bagi kami. Engkau Allah setia untuk kami. Dan Kau telah sediakan berkat-berkat-Mu bagi kami ya Bapa. Asal kami terus berusaha. Untuk kami terus melakukan hal-hal yang terbaik bagi Engkau. Kami mau menemukan tujuan ya Bapa. Tujuan Allah dalam kehidupan kami. Kami mau temukan. Dan kami mau tetap bersaksi, menyaksikan kebaikan, penyertaan, kedahsyatan Tuhan atas keluarga kami, atas usaha kami, atas pekerjaan kami ya Bapa. Dan kami mau berani menunggu waktunya Tuhan. Kami mau taat, kami mau setia dan taat waktu-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah Roh-Mu turun atas setiap kami untuk terus kami kuat menjalaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan
yang sudah disampaikan oleh hambanya menjadi kekuatan yang baru. Amin. Mari kita masuk dalam persembahan kita, saudara. Di layar kaca saudara ada nomor-nomor rekening, silakan mentransferkannya dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan pakai dia lebih lagi dimanapun dia melayani, sehingga firman-firman yang disampaikan Tuhan mengubah setiap hati kami, hidup kami, sehingga kami semakin melekat dengan Tuhan. Kami semakin intim dengan Tuhan. Sekalipun banyak badai persoalan yang kami hadapi, kami tak percaya pertolongan-Mu sempurna. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk bangsa kita, saudaraku. Kita percaya bahwa di mana kita ada saat ini adalah bangsa kita yang kita cintai. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk bangsa Indonesia. Tempat di mana kami berada Tuhan. Engkau tempatkan kami Tuhan di bangsa ini. Bukan suatu kebetulan. Tapi ingin Tuhan pakai kami menjadi alat berkat bagi bangsa kami. Di tengah-tengah banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan Tuhan ya Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Di mana banyak orang yang jatuh terjerumus ke dalam dosa Tuhan. Terlebih di bangsa kami. Terlebih di saat situasi ekonomi, kondisi ya Tuhan COVID-19 yang belum berhenti ya Tuhan. Tapi kami percaya bangsa kami Engkau akan pulihkan ya Tuhan. Engkau akan melawat bangsa kami Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati pemimpin kami, presiden kami, wakil dan semua aparat yang bekerja sama Tuhan. Tuhan menjamah semuanya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang sakit saat ini. Tuhan, kami tidak tahu sakit apa yang mereka rasakan. Tapi kami percaya dalam bilur Yesus, Tuhan menyembuhkan Tuhan. Tuhan menjamah dalam nama Yesus. Tuhan akan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Mereka yang saat ini, karena kelemahan ekonomi Tuhan. Tuhan juga menolong. Tuhan juga memberikan kekuatan yang baru. Sekalipun dalam kekurangan tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Biar ibadah ini kami dedikasikan hanya untuk-Mu. Terima kasih Bapak. Kami akan menerima berkat-Mu dalam nama Yesus. Angkatlah kedua tanganmu dan arahkan hatimu bagi Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu. Mulai hari ini sampai seterusnya Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan